Jadi oleh karena itu waktu itu saya diem di suatu tempat di Padepokan saya di Singosari sana. Lalu saya mencoba untuk berkonsultasi atau tatap batin dengan leluhur-leluhur yang sekarang sudah moksa. Ini teman-teman banyak yang tanya kepada Yang Jati tentang awalnya Yang Jati dapat dawuh manusia akan tersisa 28,3%. Itu gimana Ki ya? Itu memang saya tulis dalam buku yang saya sebarkan, bukan saya terbitkan. Kalau saya terbitkan kan saya jual. Itu tidak dijual, saya sebarkan karena saya pada waktu itu hanya ngitung dengan dialektika politik. Bagaimanapun perjalanan politik itu berjalan secara dialektika, yaitu tese, antitese, sintese. Tesenya apa? Tesenya adalah manusia dan kehidupannya secara umum, baik itu Amerika, baik itu Cina, baik itu Negro, baik itu Londo Eropa dan sebagainya. Semua manusia itu sifatnya sama, ya toh? Yang kedua, kenapa tokoh-tokoh pembaru, tokoh-tokoh spiritual kelas dunia selalu mengakhiri dengan angka 12, ya? Jam 12, ya toh? Kalau 23, 24 itu kan sudah rekayasa baru. 12, buktinya apa? Tahun juga 12 bulan. Nah, si Jawa malah lebih mantep lagi ngitung itu. Jawa itu harinya legi paing pon wage kliwon 5. Lah pasaran itu adalah 60 hari. Jadi 6 kali 5 30 hari. Jadi kalau si Jawa ngitung waktu itu pasti. Kalau orang barat kan Februari ada 28, 29 ya. Ini ada 31, ada 30. Kalau Jawa pas. Lah hitungan saya lewat itu. Lalu perubahan manusia itu kenapa kok akan disisakan 28,3%? Itu saya tanya kepada Tuhan. Lah kok sombong tanya kepada Tuhan? Ya harus, saya percaya Tuhan kok, ya tuh. Harus percaya tuh, tanya kepada Tuhan. Karena kecuali kalau Tuhan itu saya jual belikan untuk cari kehidupan atau untuk status sosial lain ya. Jadi oleh karena itu waktu itu saya diem di suatu tempat di Padepokan saya di Singosari sana. Lalu saya mencoba untuk berkonsultasi atau tatap batin dengan leluhur-leluhur yang sekarang sudah moksa. Jadi moksa itu bermacam-macam ya, tipe ya. Ada moksa ala Pangeran Diponegoro, ada moksa ala Supriyadi, ada moksa ala Prabu Joyoboyo, ada moksa ala Bung Karno. Nah, pedoman saya moksa ala yang Prabu Joyoboyo dan Bung Karno itu yang menjadi konsultasi dengan saya ya. Itu seperti apa ya? Jadi begini, moksa ala Pangeran Diponegoro, saya mulai Supriyadi dulu ya. Moksa pahlawan Supriyadi, sebenarnya Supriyadi itu bukan nama beliau ya. Supriyadi itu singkatan apa gitu, pokoknya tujuannya itu membentuk suatu barisan demi damainya cita-cita Indonesia. Itu intinya, nanti lupa saya ada anunya, saya tulis juga itu. Nah, terus pelaku-pelakunya dulu itu waktu kecil kemarin itu ketemu dengan saya ya, datang ke rumah ini. Loh, Pak Jati mosok lupa waktu kita kecil bersama-sama di Gunung Kidul waktu demarkasi melawan Belanda yang mau merebut kembali Indonesia itu. Jadi kemarin kesini orangnya itu menjelaskan tentang Supriyadi itu, rangkul-rangkulan dengan saya gitu. Saya udah lupa Pak gitu. Di Gunung Kidul itu loh, di rumah Mbah Sontro, malah ingat nama orangnya. Nah, jadi itu. Yang kedua, moksa ala Pangeran Diponegoro.
Moksa ala beliau itu sebenarnya banyak orang Jawa ini diantara lain beliau bahwa suatu saat toh akan mengalami zaman akhir kehidupan ini, artinya akan pindah ke lain zaman. Istilah umum disebut dalam tanda petik mati, ya ta? Nah, pada waktu perang Diponegoro, karena beliau sadar bahwa peperangan ini belum selesai, ya, belum selesai, lalu beliau bergeser ke timur. Beliau mendirikan pesantren atau pondok untuk mengajarkan ajaran-ajaran budaya Jawa, ajaran-ajaran kearifan ya Jawa gitu di lereng Gunung Kawi gitu loh ya. Di Gunung Kawi. Suatu saat dikumpulkanlah cantrik-cantriknya atau santri-santrinya itu, udah semua yang hidup di bumi itu pasti mengalami kepunahan, ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan, ya uget-uget, ya rumput-rumput, cacing, semua pasti ada masa umurnya. Demikian juga manusia, jangankan manusia, dewa pun itu akan mengalami masa akhirnya. Itu saya menulis buku itu berdasarkan ini semua. Nah, lalu pada waktu itu beliau membuat lubang sendiri yang cukup untuk kalau sekarang pemakaman lah ya. Terus santri-santrinya dikumpulkan di kiri kanan, udah semua nanti tidak boleh nangis, satu pun tidak boleh nangis, harus tegar karena perjuangan ini masih berjalan panjang ya. Lalu beliau masuk ke kubur, masuk gitu tidur, udah langsung plas, langsung hilang ya? Langsung nggak hilang ya, jasadnya masih ada, langsung dikubur. Karena lalu pesan dari beliau tadi itu akhirnya cantrik-cantrik atau santrinya itu mulai menyebar. Ada yang ke Banyuwangi, ada yang ke Jember, ada yang ke Lumajang, ada yang ke timur sampai ke Lombok juga ada gitu loh ya. Lalu moksa ala Prabu Jayabaya itu yang banyak memberi inspirasi kepada saya itu. Dan di daerah Kabupaten Malang ini juga ya, beliau itu sadar kalau suatu saat itu akan selesai masa hidupnya sebagai manusia. Artinya roh itu akan pindah ke tempat yang sebenarnya itu. Lalu beliau duduk sila. Nah, ya sekarang ada aspal, ada tagak listrik segala macam. Dulu kan belum ada. Abad yang Prabu Jayabaya itu abad 78 ya itu ya. Itu lalu beliau itu kerambatan ini kerambatan suket itu rumput suket itu diam aja, udah diam aja, kerambatan sampai lama-lama tubuhnya itu ditutup oleh pohon besar, sekarang menjadi ringin putih, beringin tapi putih. Ada tahu beringin ini nanti beringin putih gede gitu. Dan beliau mencari tempat itu tidak sembarangan, mencari tempat yang kalau orang Jawa nyebut kali tempur. Kali tempur itu biasanya kalau di Ketonggo sana ada. Saya dulu sering waktu muda itu sering kungkum di Kali Ketonggo ya, di Kali Tempur ya. Secara logika pertemuan air dari dua aliran menuju dalam satu titik itu pasti mengeluarkan getaran-getaran elektro ya yang mempengaruhi tubuh kita menjadi sehat, menjadi cemerlang, simpul-simpul otak itu menjadi lebih cemerlang lagi, saraf-saraf menjadi secara logika lah. Tapi beliau tidak ke Kali Tempur seperti yang saya ceritakan tadi. Di wilayah Kabupaten Malang ini ada sumber air ya kira-kira garis tengahnya itu sekitar 6 meter bulat gitu ya. Di situ pohon beringin putih tadi itu. Karena sumber yang dari sebelah timur itu dari lereng Gunung Semeru dan sebelah barat sumbernya cuma kecil gitu dari lereng Gunung Arjuna. Nah, dari dua sumber yang ketemu dalam satu titik itulah beliau meditasi di sana sampai ketutup menjadi beringin putih tadi itu ya. Lalu saya sering melekan di sana, makanya kalau saya nulis itu di samping saya hitung secara dialektika, saya tanya kepada Tuhan dalam tubuh saya juga harus menerima wisik dari sana, bisian ya,
bisikan secara gaib, artinya sambung rasa lah gitu ya, sambung rasa karena posisi saya dengan beliau sudah ngaji rasa tadi itu sehingga bisa sambung rasa gitu ya. Itu lalu moksa yang terakhir yang mungkin ini mempunyai jangka waktu yang tak terhingga ya, moksa ala Bung Karno.